Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 51, mantannya lagi. Apakah kau sudah menemukan siapa mereka? Ekspresi Lu Tingqiao menunjukkan bahwa dia akan memburu para pelaku tanpa ampun begitu identitas mereka ditemukan. Lu Jingli mengetuk meja, itulah pokok bahasan utama yang ingin ku bicarakan denganmu. Bahkan dengan jaringan informasiku, aku tidak dapat menemukan siapa kedua orang itu. Sepertinya kau harus menunggu mereka melakukannya lagi sebelum kita memiliki kesempatan untuk mengetahui siapa mereka. Tatapan mata Raja Iblis jahat itu sudah cukup untuk membunuh saat ini, bagaimana dia bisa menunggu mereka melakukannya lagi? Lu Tingqiao segera menekan sebuah nomor, dan dengan nada dingin sedingin angin yang bertiup dari gletser, Cheng Feng, selidiki dua orang untukku. Wajah Lu Jingli dipenuhi dengan keterkejutan, wow, bahkan pasukan rahasiamu telah dikerahkan. Jaringan informasi milik saudaranya bukanlah sesuatu yang dapat menandingi jaringan gosipnya, karena jika Anda meninggalkan satu petunjuk saja, mereka akan dapat menggali segalanya tentang Anda tanpa ampun. Bro, aku sudah bilang padamu bahwa masa lalu Ningxi itu rumit. Kau akhirnya percaya padaku, kan? Kurasa sebaiknya kau biarkan Cheng Feng menyelidiki Ningxi saja. Lu Jingli menasihati dengan tulus dan sungguh-sungguh. Tidak perlu begitu. Semua orang punya rahasia masing-masing. Dia tidak akan menyentuh bagian yang tidak ingin diketahui orang lain. Jika dia ingin memberitahunya, dia akan memberitahunya sendiri. Pada pukul 6 malam, syuting akhirnya berakhir untuk hari itu. Adegan terpenting hari ini adalah antara pemeran utama pria dan wanita. Namun, meskipun Ningxi tidak memiliki banyak adegan, dia tetap harus muncul di belakang layar, jadi dia telah bertindak seperti hiasan sepanjang hari. Cukup melelahkan untuk dijadikan hiasan. Namun, ia tetap harus mengenakan kostum yang berat, lehernya hampir patah, dan ruam akibat keringat mulai muncul di sekujur tubuhnya. Setelah berganti pakaian dan menghapus riasannya, dia mengenakan masker bedah dan bersiap untuk naik kereta bawah tanah. Dia tidak begitu terkenal saat itu, jadi tidak ada yang akan mengenalinya. Naik kereta bawah tanah itu mudah, dan dia tidak akan terjebak kemacetan. Saat dia berjalan menuju halte bus, sebuah mobil Maserati hitam berhenti di sampingnya. Jendela mobil diturunkan, dan Su Yan tersenyum sambil menatapnya, Xiao Xi, aku akan mengantarmu pulang. Ningxi. Mantan dia. Kenapa harus mantan lagi? Tidak bisakah mereka membiarkannya hidup damai sebentar saja? Tidak perlu. Ningxi terus berjalan lurus, dia tidak ingin melihat wajah yang membuatnya ingin muntah. Namun, Su Yan perlahan mengejarnya, tidak mau pergi, Xiao Xi, bisakah kita bicara? Ningxi mencibir, apa yang perlu dibicarakan denganmu? Apakah menurutmu aku tidak punya cukup skandal di sekitarku? Apakah kamu menunggu seseorang untuk mengambil foto kita dan menciptakan skandal yang lebih besar? Su Yan mengerutkan kening, dia tidak terbiasa menerima sarkasme dingin dari gadis yang biasa mendengarkan semua keinginannya. Xiao Xi, bukan itu maksudku. Aku benar-benar punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Jika dia terus bertukar kata dengannya seperti ini di jalan, mereka pasti akan difoto. Mobil si idiot ini sungguh menarik perhatian. Ningxi melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang di sekitar, sebelum bergegas naik dan menutup pintu. Setelah setengah jam, di ruang pribadi sebuah restoran tertentu. Su Yan memesan banyak hidangan setelah memanggil pelayan, dan sebagian besar adalah makanan kesukaannya. Xiao Xi, lama tak berjumpa. Aku tidak tahu apakah seleramu sudah berubah, apakah kamu baik-baik saja selama di luar negeri beberapa tahun ini. Aku sudah mengirimimu uang, tetapi kamu mengembalikan semuanya, dan kamu bahkan mengganti akunmu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Ningxi menopang kepalanya dengan satu lengan sambil fokus mengirim pesan singkat ke Little Treasure, memberitahunya bahwa ia akan kembali sedikit lebih lambat malam ini. Su Yan tidak punya pilihan lain selain memberikan cek padanya. Ningxi melirik cek senilai 8 juta dari sudut matanya, lalu menyipitkan matanya, apa maksudnya ini? Ekspresi Su Yan serius, Xiao Xi, jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali. Ningxi meletakkan ponselnya, dan menatapnya dengan senyum palsu, oh. Katakan padaku apa yang telah kulakukan. Kalau begitu, ceritakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan peran ini. Nada bicara Su Yan tiba-tiba berubah lebih serius.